Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di sini kami akan membuat video wawancara dari mahasiswa dari universitas lain. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yuni Meriana dengan NIM PO 7131224004 dan di sebelah saya ada rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Sandy Febi Aulia dengan NIM PO 7131224050. Saksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan mewawancarai Mbak Sani terkait Pancasila dan juga dalam dunia iptek dan etika. Sebelumnya memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Fathiyah Umuriza dari Uniran Fatah Palembang. Langsung saja saya akan bertanya. Yang pertama, menurut Mbak, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap metode pembelajaran di kampus ini? Baik, Mbak. Pertanyaan ini bisa menggali dampak teknologi seperti e-learning, aplikasi pembelajaran, dan laboratorium virtual terhadap efektivitas pembelajaran dan keterlibatan manusia. Mahasiswa. Berarti terkait sudah memasuki pembelajaran e-learning. Iya, betul. Yang kedua, sejauh mana penelitian yang dilakukan di kampus ini untuk berkontribusi pada inovasi teknologi perkembangan nasional? Ini dapat menjelaskan kontribusi riset kampus pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tingkat nasional dan juga bagaimana hasil riset diintegrasikan ke dalam industri atau masyarakat. Yang ditanya lagi, Mbak, bagaimana peran kampus dalam mengembangkan dan mendukung startup teknologi sekarang? Baik, pertanyaan ini membahas inisiatif kampus dalam mendukung mahasiswa atau dosen untuk mendirikan bisnis berbasis teknologi, termasuk penyediaan inkubator dan dana penelitian dan juga pelatihan kewirausahaan. Selanjutnya, apa sih Mbak tantangan utama dalam penerapan teknologi hijau atau eco-green di lingkungan kampus? Fokus pada upaya kampus dalam mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan, manajemen sampah, dan efisiensi energi, serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Dan bagaimana Mbak kampus ini untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 pada zaman sekarang? Ini bisa mencakup program akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0, pelatihan keterampilan digital, dan kolaborasi dengan industri untuk memperbarui kurikulum agar relevan dengan tren teknologi modern. Dan selanjutnya ini terkait kami bincang lagi terkait tentang etika di kampus, Mbak. Nah, bagaimana etika di kampus ini diimplementasikan dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial di kampus ini? Baik. Kalau pertanyaan ini mengajak mahasiswa atau sistem akademika untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan diaplikasikan dalam interaksi sehari-hari di kampus. Dan bagaimana Mbak sejauh ini etika Pancasila yang tercermin dalam kebijakan kampus? Ini membahas apakah kebijakan kampus seperti tata tertib, peraturan akademik, dan kesejahteraan mahasiswa sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi. Dan bagaimana Mbak kampus ini untuk mengajarkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa-mahasiswa di sini? Pertanyaan ini fokus pada hambatan yang dihadapi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila, Mbak, terutama dalam lingkungan kampus yang beragam secara budaya, agama, dan latar belakang sosial ekonominya. Dan bagaimana Mbak ada nggak sih tantangan terbesar untuk menerapkan etika Pancasila di lingkungan kampus ini? Pertanyaan ini juga fokus pada hambatan yang dihadapi dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam lingkungan kampus yang beragam secara budayanya, agamanya, ataupun juga sosial ekonominya. Dan ini yang terakhir Mbak ya, bagaimana peran dosen dan tenaga pendidik dalam mencontohkan nilai-nilai etika Pancasila di zaman sekarang ini kampus? Ini bisa
bisa membahas tanggung jawab moral para dosen dan tenaga pendidik dalam menjadi panutan yang menunjukkan integritas, keadilan, dan rasa hormat sesuai dengan etika Pancasila kepada mahasiswa. Terima kasih banyak ya Mbak. Baik, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aulia dengan NIM PO 7131224450 dari Poltekkes Kemenkes Palembang, jurusan Gizi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai mahasiswa dari UIN Raden Fatah Palembang terkait tugas Pak Wendy, yaitu terkait etika dan juga moral Pancasila di dalam kehidupan kampus. Saya sekarang sudah bersama mahasiswa UIN. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Citra Lestari dari kampus UIN Raden Fatah, prodi Kuliah Bahasa. Selanjutnya saya akan langsung memasuki sesi tanya jawab dengan pertanyaannya. Boleh saya bertanyakan bagaimana pengaruh perkembangan fintech terhadap metode pembelajaran di kampus? Ini mengenai dampak teknologi ya. Iya. Ini aplikasi pembelajaran dan laboratorium virtual terhadap aktivitas pembelajaran dan teknologi matematika. Dan sejauh mana Pak penelitian yang dilakukan oleh kampus ini dalam berkontribusi terhadap inovasi teknologi nasional di lingkup global? Oke, kampus pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional dan juga bagaimana hasilnya diintegrasikan ke dalam industri atau masyarakat. Selanjutnya bagaimana Kak peran kampus ini dalam mengembangkan dan juga mendukung startup teknologi di zaman sekarang? Inisiatif kampus dalam mendukung mahasiswa atau dosen termasuk penyediaan inkubator, dana, penelitian, dan pelatihan kewirausahaan. Ada nggak sih Kak tantangan utama dalam penerapan teknologi hijau di lingkungan kampus terhadap ekogreen ini? Fokus pada upaya kampus dalam mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan, manajemen sampah, dan efisiensi energi serta kendala yang dihadapi dalam proses. Dan bagaimana Kak kampus ini untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 sekarang? Ini juga bisa menyambung program akademik yang disesuaikan dengan kebutuhan industri 4.0 ya, pelatihan keterampilan digital dan kolaborasi dengan industri yang terbaru agar relevan dengan tren teknologi modern sekarang. Oke, berarti sudah diimplementasikan semua ya? Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya masuki sesi tanya jawab tentang etika Pancasila di kehidupan kampus. Bagaimana sih Kak implementasi nilai-nilai Pancasila etika di kampus ini, apakah sudah sesuai? Ya, pertanyaan ini kayak mengajak mahasiswa atau sivitas akademik untuk mengevaluasi ya sejauh mana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan keadilan diaplikasikan dalam interaksi sehari-hari di kampus. Dan sejauh mana Kak etika Pancasila ini bisa tercermin di kebijakan kampus UIN sekarang? Banyak sih seperti tata tertib, peraturan akademik, dan kesejahteraan mahasiswa sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila gitu ya, terutama dalam hal keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak manusia, hak asasi. Dan bagaimana Kak kampus ini mengajarkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa sekarang? Ini juga kayak program pendidikan atau kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat pemahaman dan penerapan etika Pancasila di kalangan mahasiswa sekarang. Dan apa Kak tantangan terbesar kampus ini dalam menerapkan etika Pancasila di lingkungan kampus dengan mahasiswa-mahasiswanya? Kalau ini fokus pada hambatan ya, hambatan dalam menegakkan nilai Pancasila, terutama dalam lingkungan kampus yang beragam secara budaya, agama, dan latar belakang. Dan ini pertanyaan terakhir ya Kak, bagaimana peran dosen dan juga tenaga pendidik atau tenaga kerja dosen-dosen di sini untuk mencontohkan nilai-nilai etika Pancasila terhadap mahasiswanya? Oh, berarti bahas tentang tanggung jawab moral para dosen ya, dan tenaga pendidik dalam menjadi panutan yang menunjukkan integritas, keadilan, dan rasa hormat sesuai dengan etika Pancasila kepada mahasiswanya. Oke, berarti karakter dan etikanya juga sudah sesuai. Ya, insya Allah. Terima kasih Kak. Halo semuanya, kenalin nama aku Yuni Mariana. Aku lagi berada di
Politeknik Negeri Sriwijaya, dan aku lagi bersama salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Boleh nih Kak, kenalin. Hai guys, nama saya Mutiara Prianti dari Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan di jurusan Teknik Sipil. Jadi di sini aku bakal nanyain atau wawancarain Kak Mutia tentang pengembangan iptek yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan kampus nih Kak. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana penerapan Pancasila dalam pengembangan iptek yang berada di kampus ini? Iptek di kampus harus mengedepankan keadilan sosial, memanfaatkan untuk kemanusiaan, dan menghormati nilai agama serta moral. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa peran kampus dalam pengembangan iptek sesuai dengan Pancasila? Kampus mengembangkan iptek untuk kepentingan bersama, berkeadilan sosial, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana mahasiswa berperan dalam pengembangan iptek yang sesuai dengan Pancasila? Mahasiswa berperan dengan menghasilkan inovasi yang inklusif, etis, dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa arti iptek yang sesuai dengan keadilan sosial yang berada di kampus ini? Iptek harus bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana iptek dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Iptek dapat memfasilitasi komunikasi, pendidikan, dan kerja sama antara daerah untuk meningkatkan kebersamaan. Apa sih Kak tantangan utama dalam mengembangkan iptek sesuai dengan Pancasila yang di kampus ini? Tantangan utama adalah keterbatasan dana, kesenjangan akses teknologi, dan fokus komersial yang mengabaikan dampak sosial. Oke, selanjutnya bagaimana kampus memastikan hasil riset iptek untuk kepentingan masyarakat luas? Kampus harus mempermudah akses hasil riset untuk masyarakat luas dan mendukung implementasi teknologi yang bermanfaat. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana iptek mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Iptek harus menciptakan solusi untuk masalah sosial, kesehatan, dan pendidikan dengan memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Apa sih peran etika dalam pengembangan iptek di kampus menurut Kakak? Etika memastikan iptek dikembangkan dengan integritas, tanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Pertanyaan terakhir, bagaimana kampus menciptakan ekosistem inovasi yang adil dan berkelanjutan? Kampus menyediakan fasilitas riset yang merata, mendukung startup inklusif, dan memastikan hasil riset berkelanjutan dan tidak merugikan. Dengan mengintegrasikan nilai Pancasila, pengembangan iptek di kampus dapat bermanfaat secara adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yuni Meriana. Jadi aku lagi berada di Universitas Sriwijaya, dan aku lagi bersama salah satu mahasiswi Universitas Sriwijaya. Boleh dong Mbak kenalin? Ya, halo semuanya, nama aku Sabila Syara Azama dari PGSD. Jadi guys, aku bakal ngasih beberapa pertanyaan tentang pengembangan iptek yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan kampus Universitas Sriwijaya. Oke Kak, pertanyaannya, bagaimana penerapan Pancasila dalam pengembangan iptek di kampus? Oke, jadi penerapan Pancasila dalam iptek di dalam kampus itu harus mendapatkan keadilan sosial ya, karena kan iptek ini teknologi gitu, jadi harus semuanya juga merata. Oke, selanjutnya, apa peran kampus dalam pengembangan iptek yang sesuai dengan Pancasila? Oke, kampus yang menerapkan iptek ini bisa sesuai dengan standarnya juga, dan juga harus mengedepankan mahasiswanya gitu, jadi semuanya bisa bagian. Bagaimana sih mahasiswa berperan dalam pengembangan iptek yang sesuai dengan Pancasila? Oke, kan tadi udah difasilitasi dari kampus ya, iptek ini udah dilengkapin gitu, jadi kita sebagai mahasiswa harus turut andil gitu, seperti pengembangan proyek dengan teknologi tadi gitu, salah satunya ya. Menurut Kakak, apa sih arti iptek yang sesuai dengan keadilan sosial di Pancasila yang berada di lingkup kampus? Oke, arti dari iptek ini kalau dari keadilan sosial di kampus itu berarti bisa harapannya bisa bermanfaat gitu bagi semua mahasiswa, dan juga ada benefitnya untuk kampus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana iptek dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Oke, dengan adanya kemudahan dari teknologi ini bisa berikan kita kemudahan dan juga memfasilitasi pendidikan kita
apa sih tantangan utama dalam mengembangkan iptek yang sesuai dengan Pancasila di dalam kampus? Kayak mungkin adanya keterbatasan dana ya, dan juga mungkin adanya sulitnya beradaptasi. Mungkin ada beberapa orang yang agak susah beradaptasi dalam teknologi, dan juga mungkin adanya kesenjangan dalam mengakses teknologi tersebut. Bagaimana kampus memastikan hasil riset iptek untuk kepentingan masyarakat? Oke, jadi dengan teknologi dan kecanggihan, saya rasa kampus dengan lebih cepat untuk memastikan hasil riset dari teknologi tadi. Bagaimana iptek mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Oke, dengan adanya iptek ini tadi, teknologi yang dimana emang diciptakan untuk mempermudah kita gitu ya, untuk mencari solusi, menyelesaikan masalah, dan juga hal ini di berbagai bidang gitu. Teknologi ini diterapkan di dalam berbagai bidang seperti kesehatan, gitu, komunikasi, sosial, gitu. Oke, selanjutnya apa peran etika dalam pengembangan iptek di lingkungan kampus Universitas Sriwijaya? Oke, jadi dengan adanya teknologi ini, apalagi sebagai kita mahasiswa ya, harus adanya rasa tanggung jawab menggunakan teknologi tersebut gitu. Selain adanya rasa tanggung jawab, kita juga punya rasa untuk memanfaatkan teknologi tersebut, apalagi sudah difasilitasi dari kampus, kenapa kita tidak memakainya? Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana kampus menciptakan ekosistem inovasi yang adil dan berkelanjutan? Oke, kan tadi bahasnya teknologi ya, berarti itu kan suatu inovasi juga nih kalau di dalam lingkungan kampus. Jadi dengan adanya inovasi tersebut, penerapan teknologi di berbasis dalam kampus, harapannya akan terus berkembang, apalagi dengan mahasiswa zaman sekarang udah bisa cari tahu sendiri, bahkan lebih up to date gitu ya namanya. Jadi itu bakalan menjadi inovasi yang bakal terus berkembang dalam masa yang akan datang. Oke, makasih atas jawaban dan waktu untuk diwawancarainya ya Kak.